Sebetulnya kemarin kita Seskap TD kan juga menunjukkan ya bahwa ada hasil investasi ya. Jadi disebut investasinya itu 2041,3 triliun ya. Dihasilkan dari dari kunjungan yang 50 kali itu ya. Jadi bukan cuma sekedar banyak kunjungan, tapi juga hasilnya ya. Dan Seskap tadi itu mengutip memang dari situsnya BKPM ya. Jadi itu breakdownnya kita cek realisasi investasi sepanjang 2025 Januari Desember 1931,2 triliun. Realisasi investasi triwulan 1 2026 Januari sampai Maret 498,8 triliun, total jadi 2.430 triliun. Itu oke, data resmi dari BKPM ya. Nah, tapi masalahnya apakah memang 2.430 triliun atau 2.400 tadi yang disampaikan oleh Seskap TD itu adalah semuanya penanaman modal asing yang notabene itu adalah hasil dari kunjungan luar negeri. Tadi saya coba cek ke pimpinan di salah satu pimpinan di BKPM juga ya, untuk mengecek, karena ternyata investasi asing yang sebenarnya 2025 itu 900,9 triliun. Jadi 46,6% dari total ya. Kemudian PMA triwulan pertama 2026 250 triliun, 50,1% dari total triwulan pertama, dari total triwulan ya. Total PMA sekitar 1,5 tahun sekitar 1.150,9 triliun ya. Sisanya 1.279 triliun adalah penanaman modal dalam negeri ya, alias uang pengusaha dan investor Indonesia sendiri. Jadi sebetulnya tadi kata pimpinan BKPM memang angkanya 2.400 sekian, tapi emang selalu itu hampir 50-50 itu antara PMA dengan PMDN. Jadi yang bisa diklaim sebagai hasil dari kunjungan ke luar negeri itu tentu adalah penanaman modal asing ya. Karena yang kira-kira sekitar 49-50% yang lain itu adalah penanaman modal dalam negeri yang dilakukan oleh investor dan pengusaha dalam negeri. Nah, ini adalah yang juga bisa kita cek ya dari apa yang disampaikan. Jadi segala kelebihan biaya yang telah dianggarkan oleh negara itu sepenuhnya ditanggung oleh pribadi Presiden Prabowo. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya mengungkapkan anggaran perjalanan. Bapak Presiden yang kami hormati, Bapak Presiden telah menganugerahkan bintang Mahaputra kepada saya, yang berarti Bapak mempercayai kredibilitas dan pandangan saya mengenai politik luar negeri. Karena itu saya juga merasa memiliki tanggung jawab moral untuk menyampaikan pesan apa adanya. Your friend is he who tells you the truth, not he who agrees with you. Sebagai sahabat lama Bapak, saya mewakili komunitas hubungan internasional dan banyak rakyat Indonesia menghimbau Presiden Prabowo untuk secara signifikan mengurangi perjalanan ke luar negeri dan tidak menganggap remeh jeritan publik mengenai hal ini. Dalam perhitungan kami, dari seluruh pemimpin dunia, Presiden Prabowo telah menjadi kepala negara yang paling sering melakukan perjalanan ke luar negeri. Semenjak menjabat menjadi presiden, 1 dari 6 hari dihabiskan beliau di luar negeri. Dan tidak heran kalau ada yang beranggapan bahwa ini tidak lazim dan di luar batas kewajaran. Dan sangat tidak mungkin dalam 18 bulan ke depan Presiden Prabowo terus melakukan kunjungan internasional dalam frekuensi yang sama tingginya. Kunjungan kepala negara ke luar negeri memakan biaya yang besar dan bahkan sangat besar. Ini termasuk biaya rombongan tim pendahulu, biaya pesawat, biaya hotel, biaya logistik, biaya konsumsi, biaya protokoler dan pengamanan, biaya uang harian untuk seluruh delegasi dan perangkat pendamping, dan berbagai biaya lainnya. Satu perjalanan ke luar negeri bisa keluar puluhan, bahkan ratusan miliar. Karena itu saya ada 5 saran. Pertama, untuk menjaga komunikasi dengan pemimpin dunia lain, kami menyarankan Presiden Prabowo lebih mengandalkan video call atau Zoom call atau telepon. Pengalaman saya,
Suatu kunjungan bilateral biasanya hanya berpusat pada satu pembicaraan yang berlangsung selama 1 jam atau paling banter 2 jam. Dan selebihnya basa-basi, jamuan, dan seremonial yang biasanya tidak perlu. Jadi dengan satu video call Yang bernilai Rp0, negara praktis dapat menghemat ratusan miliar dari perjalanan ke luar negeri dan dan hasilnya dari segi substansi juga kurang lebih sama. Aksi penghematan melalui Zoom call ini dapat menjawab persepsi sebagian masyarakat yang menganggap perjalanan presiden ke luar negeri cenderung boros dan bersifat jalan-jalan. Sebagai contoh, Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum sudah 17 kali menelpon Presiden Trump dan belum sekalipun melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Trump, padahal Amerika adalah mitra perdagangan terbesar bagi Meksiko. Dan dalam suatu kunjungan kerja ke Spanyol, Presiden Sheinbaum bahkan terbang naik pesawat komersil kelas ekonomi untuk memberikan teladan kepada rakyatnya bahwa penghematan yang diserukannya pada seluruh pemerintahannya juga berlaku bagi presiden di tingkat tertinggi. Kedua, untuk menghemat biaya dan waktu, kami juga menganjurkan agar Presiden Prabowo dapat memanfaatkan kunjungan ke suatu forum internasional untuk bertemu kepala negara lain yang juga hadir. Konon, sewaktu menghadiri sidang PBB di New York tahun lalu, Presiden Finlandia Alexander Stubb yang merupakan pemimpin barat yang Paling progresif dan pidatonya juga banyak disorot, meminta waktu untuk bertemu dengan Presiden Prabowo di New York, tapi tidak pernah direspon, entah kenapa. Dan dalam KTT ASEAN di Cebu, Filipina baru-baru ini, permintaan seorang kepala pemerintah negara ASEAN untuk mengadakan pertemuan bilateral juga tidak pernah direspon. Entah juga kenapa. Kami menyarankan istana menerapkan formula 1+8, yaitu dalam menghadiri forum internasional, misalnya ke Davos, atau PBB di New York, atau ASEAN, atau G20, dan lain sebagainya.